Ya, sebetulnya kalau gerakan nasional enggak juga, karena kita sudah punya kan perindustrian, Aku Cinta Buatan Indonesia, terus apalagi yang lain BUMN juga ada. Tapi kita memperkuat, eee, Mas Bambang, kita memperkuat keinginan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang tangguh, bangsa yang besar, mengedepankan produk-produknya sendiri. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menyiapkan semua kebutuhannya secara mandiri. Itu bangsa yang besar. Kalau kita masih tergantung pada barang impor, kemudian lebih bangga menggunakan barang-barang luar, maka itu bukan bangsa yang mandiri gitu. Tapi kita akan terus bergantung pada kebesaran atau kekuatan bangsa lain. Mungkin itu. Jadi kami lebih dalam positioning sebagai mendukung dan memperkuat apa-apa yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga-lembaga lain, melengkapi kalau bisa berkolaborasi dan bersinergi. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya bertemu dengan orang yang saya kira sangat tahu banyak tentang ITB, karena beliau adalah Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, yaitu Pak Gembong Primajaya. Apa kabar Pak Gembong? Kabar baik, Mas Ya, Bambang. ya. Pak Gembong, mungkin bisa cerita mulai ketika Bapak kuliah di Teknik Mesin ITB, kemudian berkarir, bahkan sempat sekolah di Amerika, pernah di pemerintahan, pernah di BUMN, dan saat ini terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, setelah sebelumnya juga menjadi Sekjen, sebelumnya lagi Ketua Ikatan Alumni Teknik Mesin. Silakan Pak Gembong. Ya, banyak yang mau diceritakan nih ya, tapi singkat aja. Ya. Saya lulus SMA tahun 1986 dari SMA Negeri 3 Bandung, sebagai siswa yang biasa-biasa saja prestasinya, tapi alhamdulillah berkat kebaikan Allah saya bisa diterima di ITB. Yeah. Saya mengawali kuliah di ITB di Teknik Mesin, juga dengan prestasi yang juga biasa-biasa saja. Saya mengikuti semua proses belajar mengajar di ITB sebagai mahasiswa, tapi saya sangat aktif di kegiatan kemahasiswaan. Saya aktif di Student Center, kemahasiswaan terpusat, dan juga saya aktif di himpunan mahasiswa mesin atau dikenal dengan singkatan HMM. Di HMM bahkan saya pernah menjadi presidium yang menggantikan ketua umum waktu itu, ketua umum HMM pada waktu itu, karena adanya peristiwa 5 Agustus tahun 1989. Jadi waktu itu ketua HMM-nya lebih dari 1 orang, saya salah satunya, dan disebut presidium. Ya. Kegiatan-kegiatan saya itu membawa saya mengenal banyak orang yang kebetulan akhirnya menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
sampai hari ini. Sementara prestasi belajar ya begitu-begitu aja Mas Bambang. Kita yang penting lulus. Seperti mahasiswa lain lah. Bisa ada yang ngambil 2 kali, 3 kali, baru kemudian bisa lulus. Jadi tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan lah terhadap prestasi belajar, tapi tentunya semua proses, saya adalah orang yang sangat percaya pada proses, dan proses perjalanan hidup saya itu adalah yang kemudian membawa saya ke tempat saya seperti sekarang ini. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Selepas dari kuliah di teknik mesin, saya memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk studi lebih lanjut. Kebetulan saya pikir pada waktu itu ilmu manajemen saya sangat, pengetahuan dan ilmu manajemen saya sangat sedikit, sehingga saya putuskan untuk mengambil jurusan manajemen di US, di Amerika, di New Jersey, salah satu universitas di sana yang saya pilih kebetulan karena di sana saya ada paman yang tinggal di New Jersey dan saya bisa ikut mengawali hidup di Amerika bersama paman saya itu. Jadi saya memilih kota New Jersey dan saya bersekolah di sana. Selesai sekitar 2 tahun, 2,5 tahun lah saya jalani pendidikan di US, di New Jersey, dan saya sempat bekerja sebentar di sana. Setelah lulus sekolah, kemudian saya diterima kerja di Australia, di Melbourne. Saya pindah ke Melbourne, tinggal di sana selama kurang lebih 18 bulan ya kerja di Australia. Gak betah ya saya tinggal di Australia, saya kembali ke Indonesia, kemudian saya mengawali bisnis saya di Indonesia. Kebetulan saya pulang ke Indonesia membawa partner dari Australia, sehingga saya bisa ikut tender di proyek Batu Hijau Newmont di Sumbawa. Dan kemudian saya bisa memenangkan salah satu tendernya bersama teman saya yang dari Australia itu. Disitulah saya mulai menjalankan bisnis pertama saya sebagai seorang pengusaha berpartner dengan orang Australia. Perjalanan juga tidak terlalu lancar di sana sini, banyak masalah. Ya biasa namanya pengusaha baru. Tapi itu yang kemudian mendewasakan saya untuk selalu lebih korek, lebih teliti, lebih baik lah ya secara singkatnya dalam menjalankan usaha saya. Namun di tahun 1998 usaha saya itu terkena badai ekonomi ya. Waktu itu ada krisis moneter yang mengakibatkan kita semua kesulitan lah. Saya masih ingat waktu itu bunga bank itu sekitar 60% lebih. Bahkan bank-bank tertentu bisa sampai 65% bunga banknya per tahun. Ya. Artinya sebulan 5%-an kan? Ya, mau usaha apa waktu itu yang kira-kira bisa lebih dari 5% sebulan kan sulit sekali. Dan pada saat itu juga karena kondisi moneter begitu parahnya, usaha saya gulung tikar, bangkrut. Ceritanya begitulah. Dengan meninggalkan beberapa masalah, salah satunya adalah dana saya yang ada di bank itu dicairkan oleh pihak ketiga. Dibantu oleh pihak bank tersebut. Banknya sekarang udah nggak ada ya, udah tutup. Dan akhirnya
saya menggugat pengadilan. Gugatan itu berjalan cukup panjang sampai akhirnya setelah 10 tahun saya baru bisa memenangkan kasusnya, karena itu melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke kasasi, sampai MA. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada Di tengah-tengah perjalanan itu, saya kemudian memutuskan untuk berbisnis di Singapura. Saya pindah ke Singapura, membuka usaha saya di Singapura. Karena ternyata negara itu memberikan banyak kemudahan pada pengusaha-pengusaha, baik lokal maupun foreigner. Saya menjalani bisnis di sana dengan segala kemudahan yang diberikan itu, akhirnya saya bisa bangkit dari keterpurukan di saat krisis moneter di Indonesia. Kemudian cukup lama saya menjadi pengusaha di Singapura. Kebetulan karena di Singapura ini negara broker ya, istilahnya saya menyebutnya begitu, negara calo gitu kan ya. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris lebih keren lah, broker. Yeah. Sehingga saya jadi broker juga di sana. Ya, gitu. Dan itu adalah usaha yang legal dan membayar pajak kalau di Singapura itu. Jadi saya membangun network sampai ke mana-mana dari Singapura itu, dan membuka beberapa usaha di negara-negara ASEAN waktu itu ya. Ada di Kamboja, di Vietnam, bersama teman-teman saya yang dari Singapura. Nah, tahun itu berjalan cukup baik, berkembang cukup baik, meskipun tidak terlalu besar, tapi berjalan sangat baik dan bisa mengangkat kembali usaha saya yang sempat terpuruk di tahun 98 tadi. Kemudian saya juga sambil menjalankan bisnis di Singapura, saya mencoba membuat bisnis. Waktu itu saya coba di Kalimantan Selatan, di Kalsel, di mana waktu itu diprediksi akan ada booming bisnis batu bara. Itu tahun 2000-an ya, sebelum batu bara menjadi booming. Kemudian saya membuka juga usaha di sana. Saya menjalankan bisnis. Ternyata atmosfer bisnis di Kalsel dengan di Singapura kan sangat jauh berbeda. Tapi ya saya coba. Dan memang akhirnya batu bara itu menjadi booming, tapi ternyata memang saya bukan orang yang cocok di bidang perbatubaraan itu. Nah, kebetulan di dalam perjalanan panjang ini tahun 2011 kemudian diajak Pak Jarwacik membantu beliau merencanakan, mendesain dan mencoba langkah-langkah implementasi untuk kegiatan konversi dari BBM ke gas di sektor transportasi. Jadi saya dengan beberapa teman-teman alumni mesin diajak beliau di situ, dan kemudian ternyata bukan hanya menterinya yang dari mesin. Kebetulan kemudian wamennya di tengah-tengah itu diangkat juga dari mesin gitu, Pak Susilo. Jadi saya akhirnya membantu di sana selama kurang lebih hampir 4 tahun di Kementerian SDM, termasuk salah satunya yang fenomenal adalah merubah BBM
transportasi bis di Jakarta menjadi berbahan bakar gas. Seperti yang kita sekarang lihat ya, ada busway itu berbahan bakar gas. Itu kami ikut di situ. Tahun 2014 akhir, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Pak Jarowacik, saya berencana kembali ke Singapura. Tapi kemudian nasib berkata lain, saya diajak oleh teman-teman di BUMN untuk membantu di salah satu perusahaan anak usaha Pelindo 3 yang bergerak di bidang energi untuk meng-create bisnis baru yang belum pernah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Setelah saya lihat, ya cukup challenging, cukup memberi meningkatkan adrenalin saya untuk mengambil, karena bukan karena jabatannya, tapi lebih karena tantangannya. Dan memang saya di proyek itu terlibat dari sisi konsep, desain, build, membangunnya, kemudian operate, yang sekarang ini dikenal dengan terminal LNG Benoa. Atau kalau saya sih pribadi menyebutnya sebagai LNG mini scale yang pertama ya di Indonesia. Bahkan saya dengar di ASEAN atau mungkin bahkan di Asia. Karena mini scale LNG ini tidak pernah dikenal sebelumnya. Jadi itu hasil karya saya dari mulai desain, konsep desain, build, operate yang saya kerjakan bersama teman-teman dari LAPI ITB. Jadi saya ini meskipun sekolahnya biasa-biasa, tapi ITB banget gitu. Jadi kalau ngerjain apa-apa pasti ngajak teman ITB lagi. Itu Mas. Iya, iya. Nah, dari situ kemudian karena Bali itu akhirnya mengkonversi BBM senilai 8 triliun per tahun untuk pembangkit listriknya menjadi sekitar 6 triliun per tahun gas, maka terjadi saving hampir 2 triliun per tahun untuk bahan bakar utama pembangkitnya. Singkatnya akhirnya saya juga harus berhenti, mengundurkan diri di situ. Seperti yang awal tadi, jadi saya balik lagi aja ke Singapura gitu. Tiba-tiba saya ditawari oleh Indonesia Power untuk jadi staf ahli di RUT waktu itu, karena kebetulan mereka sedang gencar-gencarnya melakukan konversi dari bahan bakar fuel menuju ke bahan bakar gas untuk pembangkit listriknya. Ya, saya mengambil saja tawaran itu karena sesuai dengan semangat saya untuk mengakhiri fosil ini yang terlalu banyak dipakai di pembangkitan listrik. Nah, di tengah-tengah itu saya ketika saya menjalankan sebagai staf ahli di Indonesia Power untuk di RUT-nya pada saat itu, saya ditawari menjadi salah satu direksi lagi di Pertadaya Gas. Dan saya lihat Pertadaya Gas ini perusahaannya juga udah ya begitu-begitu aja. Jadi tidak ada proses inovasi di perusahaannya, sehingga untuk meningkatkan
kinerja perusahaan. Nah, justru itu yang menantang lagi. Saya merasakan, waduh ini ada tantangan baru nih. Saya ambil juga dan saya kemudian melakukan berbagai macam perubahan, termasuk juga meng-create ide-ide baru di sana untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan bersama dengan itu tiba-tiba ada pandemi COVID-19 sehingga semua bisnis kan slowing down, termasuk bisnis di BUMN ini. Dan dari situ saya memutuskan untuk mengundurkan diri karena nggak banyak yang bisa saya kerjakan. Saya makan gaji buta kan juga nggak enak, Mas. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri dan saya memutuskan maju untuk menjadi salah satu calon ketua Ikatan Alumni ITB. Karena saya melihat juga tantangan Ikatan Alumni ini kan selama ini begitu-begitu aja juga. Ya. Di mana-mana lah, di UI, di UGM, di ITB sama lah ketua organisasi kealumnian ini kan kegiatannya ngumpul-ngumpul, terus bikin kegiatan sehari 2 hari, terus sepi. Nanti kalau ada kegiatan rame lagi, terus habis itu sepi lagi kan gitu ya, Mas. Ya. Ini saya lihat ada tantangan juga nih, organisasi ini juga harus dirubah menjadi organisasi modern yang memberikan manfaat bagi alumni, anggotanya, juga memberikan manfaat kepada alma mater, dan juga bisa mendorong mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di kampus untuk mendapatkan support dan dukungan agar mereka bisa menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah, tantangan inilah yang kemudian sekarang ini sedang saya perjuangkan untuk menjadi sebuah organisasi seperti harapan saya tadi, di organisasi yang lebih modern dan memberikan banyak manfaat pada banyak pihak. Itu syukur-syukur kalau kemudian kita bisa berkontribusi bagi masyarakat banyak atau kepada bangsa. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Ya, Pak Gembong ini luar biasa di tengah dinamika dan tantangan pekerjaan sendiri. Pak Gembong banyak meluangkan waktu, mulai dari ketua alumni teknik mesin, kemudian jadi sekjen Ikatan Alumni ITB, sekarang bahkan menjadi ketua umum. Nah, apa ini yang melatar belakangi Pak Gembong ini? Iya, seperti tadi, Mas. Jadi saya kan ketika menjadi ketua Ikatan Alumni Mesin, saya melakukan banyak perubahan di sana juga. Mungkin kalau Mas ada yang kenal dengan alumni mesin bisa tanya, saya ngapain aja. Kemudian ketika menjadi sekjen, tugas sekjen itu di dalam organisasi lebih banyak membantu ketua, menjalankan proses administrasi, dan mensupport semua keputusan-keputusan ketua. Jadi di saat saya menjadi sekjen, saya banyak belajar dari ketua sebelumnya, Bang Ridwan. Banyak melihat apa yang beliau lakukan, dan banyak juga belajar bagaimana karakter organisasi ini bekerja untuk alumni-alumni. Dan saya berpikir bahwa organisasi ini akan bisa lebih baik kalau semua itu dikelola dengan metode atau cara-cara baru. Nah, sehingga saya mengambil keputusan untuk running sebagai ketua dan akhirnya saya terpilih. Nah, waktu yang saya pakai untuk menjalankan organisasi ini adalah waktu yang hampir full time ya, karena memang konsekuensinya ketika kita ingin organisasi ini berjalan dengan baik dan menjadi organisasi yang
mempunyai reputasi yang baik, dihargai, dan memberikan manfaat, maka tidak bisa lagi dikerjakan dengan sistem partai. Bahkan saya memindahkan kantor saya sekarang dekat dengan kantor alumni, sehingga saya bisa berbisnis sambil bekerja di organisasi. Harapan saya di akhir tahun 2022 ini, bentuk organisasi ini sudah kelihatan arahnya kemana, dan kelihatannya sekarang pun sudah mulai ada perubahan. Setelah saya memimpin organisasi ini hampir 8 bulan lamanya, organisasi ini sudah mulai bergerak dan sudah mulai ada perubahan. Nah, saya mensyukuri semua ini karena berkat dukungan dari teman-teman semua, baik itu pengurus maupun anggota yang tidak jadi pengurus, maka rencana-rencana ini bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Itu loh, Mas. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Pak Gembong tadi mengatakan ingin mengelola organisasi ini secara baru, secara modern, untuk mengubah tidak sekedar jadi organisasi sosial, organisasi kumpul-kumpul dan sebagainya. Bisa lebih jelas lagi, Pak, ini ke arah mana akan dibawa? Yang pertama, yang jadi masalah paling besar dari organisasi kealumnian ini adalah engagement. Jadi engagement ini menjadi PR yang paling awal. Sama dengan organisasi kealumnian yang lain, itu kan 4L ya, lu lagi gitu. Anggotanya mungkin, alumninya mungkin ratusan ribu, tapi yang terlibat di dalam organisasi ya orangnya ya gitu-itu aja, nggak banyak, kan? Nah, ini menjadi PR. Ini saya selesaikan dengan cara kita membangun digital platform untuk berkomunikasi, sehingga alumni-alumni ITB yang ada di seluruh dunia, baik itu di luar negeri maupun di tempat-tempat yang terpencil, itu tetap bisa terkonek, terhubung, berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, engagement ini terus saya dorong untuk bisa lebih meningkat dari waktu ke waktu. Pada saya masuk tidak sampai sekitar 10% engagement ini dari alumni. Sekarang mungkin kalau dihitung udah di atas 20%-an. Tapi ini masih menjadi PR kita untuk terus meningkatkan engagement ini sampai ke level yang paling impossible, yaitu di atas 50%. Nah, ini caranya gimana? Ya kita pasti terus bekerja agar ini bisa tercapai secara perlahan, tapi pasti. Kemudian yang kedua, organisasi kealumnian ini biasanya punya program kerja, tapi kita tidak bicara soal detailing program kerja. Kemudian kita tidak bicara target, kita tidak bicara budgeting. Nah, di organisasi ini saya bicara itu semua. Jadi kita bicara program kerja, detailing, kemudian kita bicara budgeting, how to create money to run the organization. Jadi ini kan penting ya. Yang ketiga, organisasi kealumnian ini tidak pernah berpikir untuk melakukan bisnis atau usaha yang kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi dan anggota, bahkan mahasiswa, untuk tidak pernah dipikirkan
bagaimana menjalankan bisnis untuk bisa mensupport semua itu. Nah, saya sekarang ini di tahun 2022 ini akan meng-create program-program nasional. Jadi saya menggabungkan Pengda. Kalau di IITB ini ada yang namanya Pengda, ada komisariat. Jadi Pengda itu adalah ikatan alumni yang ada di daerah. Komisariat itu adalah organisasi kealumnian yang sifatnya komunitas. Bisa olahraga, bisa seni, bisa segala macam, termasuk juga alumni-alumni yang di luar negeri, di Jerman, di Amerika itu tergabung dalam komisariat. Nah, saya pada kesempatan ini akan menggabungkan 10 Pengda atau lebih untuk kemudian mengangkat sebuah program nasional yang berbasis bisnis, tapi impact-nya kita targetkan adalah untuk membantu masyarakat. Nah, ini kan belum pernah dikerjakan di organisasi kealumnian manapun. Jadi ini sudah saya beri contoh, salah satunya adalah saya ingin menjalankan program yang impact-nya itu adalah meningkatkan nilai tambah pada barang dan jasa di 10 Pengda itu, tapi pendekatannya dengan cara bisnis. Jadi semua pihak nanti akan menerima benefitnya, termasuk Pengda-Pengda yang mengerjakan. Saya kasih sedikit aja clue atau contoh ya. Misalnya yang paling simpel, Mas. Jahe. Jahe itu kalau di Sumatera Utara, di Toba, itu ketika panen raya, harganya cuma 4.000. Kalau di masa-masa seperti sekarang, paling 10.000 sampai 12.000. Nah, dengan teknologi yang tidak terlalu advance, teknologi, mungkin orang lebih suka menyebutnya teknologi tepat guna ya. Dengan teknologi tepat guna, hasil panen itu bisa saya rubah menjadi minyak atsiri. Minyak atsiri jahe yang harganya 19 juta sampai 20-an juta per liter. Nah, jadi dari 20 kg jahe, 200 kg jahe itu bisa menjadi 1 liter minyak atsiri. Minyak atsiri ini kan khasiatnya banyak. Nanti Mas bisa lihat di Tokopedia dijualnya berapa. 10 mili itu bisa dijual 300.000. 10 mili. Jadi kalau 1 liter kan 30 juta. Ya. Nah, itu seperti itu. Itu salah satunya, clue-nya. Nanti kapan-kapan ngobrol sama Mas. Ya, baik. Ya. Bambang Sadono tentang itu. Jadi, dan nanti bisa lihat lah apa yang kita lakukan di tahun 2022 ini nanti. Ya. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, pancarkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, hantarkan Indonesia, mari bangsa. Baik, saya kira ini menarik sekali ya. Jadi artinya mungkin yang saya tangkap adalah memanfaatkan jaringan itu ya. Jaringan alumni itu sayang kalau mereka ada di mana-mana tetapi tidak melakukan apa-apa. Kira-kira seperti itu Pak Gembong ya? Betul. Ya. Dan lagi begini Mas, konsep membangun atau pemulihan ekonomi dengan bisnis yang sama kita lakukan sebelumnya, kemudian kita lakukan lagi sekarang, itu tidak akan memberikan impact yang signifikan. Kita percaya bahwa untuk pemulihan ekonomi ini perlu ada sisipan tambahan teknologi di dalam. Apapun itu, tapi yang relevan. Jadi teknologi
tepat guna salah satunya. Teknologi digital di sisi lain, dan teknologi lain. Menambahkan, menyisipkan teknologi di dalam proses bisnis sebelumnya menjadi proses bisnis yang baru. Itulah pemulihan ekonomi. Karena kemudian ada timbul added value atau nilai tambah. Ya. Nah, yang kita kejar adalah impact itu, gitu, Mas. Dan saya tidak melihat ada perencanaan ini dimanapun saat ini. Jadi lebih kepada bagaimana kita mendorong UMKM supaya dapat market, supaya dapat. Padahal dengan teknologi, penerapan teknologi, market yang tadinya tidak ada bisa kita create. Ya. Gitu. Nah, ini yang mungkin kita akan lakukan. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Saya kira menarik Pak Gembong. Jadi itu akan menjadikan motivasi. Kenapa alumni-alumni ini perlu aktif tadi ya di organisasi alumni lah, memanfaatkan untuk itu. Nah, ini yang dari sisi ekonomi. Nah, saya melihat juga ada sisi idealisme yang dikembangkan oleh Ikatan Alumni ITB itu, yaitu membangun Indonesianisme. ini gimana mengkaitkannya itu dan menerangkannya itu? Ya, dulu saya pertama mengusung Indonesia. Saya dulu memberi nama ini Indonesian is me. Saya adalah orang Indonesia. Itu ketika saya menjadi ketua alumni mesin. Kemudian sekarang ini menjadi Indonesianisme. Ya. Indonesianisme ini sebuah konsep yang dulu dibangkitkan pertama kali oleh Bung Karno untuk membangkitkan rasa cinta pada produk-produk atau hasil karya sendiri. Nah, saya menghidupkan kembali Indonesianisme dan Indonesianisme ini dengan tujuan yang sama. Kita kan selalu bicara soal bagaimana kita mencintai produk dalam negeri. Tapi ketika kita bicara seperti itu, kita nggak tahu juga produk dalam negeri ini apa ya, gitu kan? Nah, sehingga melalui Indonesianisme ini kami membangun sebuah platform yang mengeduket masyarakat, mengeduket publik, mengeduket alumni untuk mengenal produk-produk Indonesia itu apa saja. Misalkan Mas, produk yang simpel, TV lah ya. TV itu ada merek A, B, C, D, E, F, G ya. Aduh, banyak sekali merek-merek TV. Tahu nggak kita yang buatan Indonesia yang mana? Kita nggak tahu. Tahu nggak yang fully import yang mana? Tahu nggak yang assembly-nya di Indonesia? Dan lain sebagainya. Begitu juga dengan produk-produk lain. Nah, kita ingin mendorong semua produk-produk yang memang sudah diproduksi di Indonesia. Baik itu produk lokal maupun produk assembly yang sudah melibatkan tenaga-tenaga kerja Indonesia bekerja di dalamnya memproduksi barang-barang. Kenapa begitu? Karena kita ingin terbebas dari ketergantungan impor. Cita-cita yang lebih tinggi dari itu adalah kita ingin kalau bisa produk itu design and build-nya itu dilakukan di Indonesia. Jadi kami juga akan memasukkan produk-produk yang murni dibuat, diciptakan dari tenaga-tenaga kerja lokal atau putra-putra bangsa ini. Nah, sehingga dengan begitu kita akan mengusung
dan menggunakan produk-produk lokal itu di depan, lebih awal, lebih utama dibandingkan barang-barang impor. Itu gitu, Mas. Jadi konsep cara berpikirnya seperti itu. Jadi nanti ini mungkin akan menjadi salah satu unggulan kita juga dalam program kerja kita ke depan, karena ini semua masih persiapan, dan tim yang bekerja itu juga cukup besar untuk menginventarisasi, mendata barang-barang yang kita punya, dan hasil-hasil inovasi serta kreasi putra-putra bangsa kita, gitu Mas. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Saya melihat kalau itu dilakukan, itu bisa menjadi semacam gerakan nasional itu, Pak Gembong. Nah, ITB ini kan alumninya luar biasa di berbagai bidang, kadang-kadang di tempat-tempat yang strategis dan pengaruhnya sangat besar. Apa itu yang akan nanti sebagai salah satu modal lain yang akan dijadikan apa ya, semacam jaringan gitu untuk apa mensukseskan program yang menurut saya luar biasa kalau jadi gerakan nasional ini? Ya sebetulnya kalau gerakan nasional enggak juga, karena kita sudah punya kan perindustrian Aku Cinta Buatan Indonesia, terus apalagi yang lain, BUMN juga ada. Tapi kita memperkuat, Bambang, kita memperkuat keinginan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang tangguh, bangsa yang besar, mengedepankan produk-produknya sendiri. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menyiapkan semua kebutuhannya secara mandiri. Itu bangsa yang besar. Kalau kita masih tergantung pada barang impor, kemudian lebih bangga menggunakan barang-barang luar, maka itu bukan bangsa yang mandiri, gitu. Tapi kita akan terus bergantung pada kebesaran atau kekuatan bangsa lain. Mungkin itu. Jadi kami lebih dalam positioning sebagai mendukung dan memperkuat apa-apa yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga-lembaga lain, melengkapi kalau bisa berkolaborasi dan bersinergi. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti padanya. Pak Gembong, saya kan sudah mencoba mewawancarai beberapa alumni ITB. Ternyata mereka berperan tidak hanya di bidang-bidang teknik, tapi juga di bidang-bidang lain yang sangat luas. Sehingga kalau ini di apa ya, di range gitu, di orkestrasi gitu lah, apa namanya, itu bisa luar biasa itu anunya, jaringannya itu. Iya Mas, memang itulah tugas saya yang sekarang harus saya kerjakan. PR saya adalah menghubungkan dots tadi, alumni tadi, untuk menjadi terkonek satu dengan yang lainnya. Maka digital platform yang kita bangun namanya Connecting the Dots. Kita ingin terhubung semuanya, dan saya percaya bahwa kekuatan itu bisa kita miliki kalau kita semua bersatu. Oleh karenanya, saya juga tidak hanya berkomunikasi dengan sesama alumni ITB, saya juga melakukan komunikasi intens dengan UNPAD, dengan swasta juga UNPAR, dengan UI, dengan UGM, dengan ITS dan universitas negeri lainnya, termasuk swasta juga. Karena saya percaya ini hanya masalah waktu yang yang kita punya untuk mendorong kita menjadi benar-benar bangsa yang besar tadi ya. Jadi kalau kita memperlambat waktu kita untuk berkolaborasi, maka semakin lambat kita menjadi besar. Tapi kalau kita mempercepat kolaborasi, maka kita akan semakin cepat juga menuju
negara besar tadi. Jadi saya berpikir saya hanya sebagai bagian kecil dari katalis itu yang saat ini mendapatkan tugas untuk mempercepat terjadinya sinergi sesama anak bangsa untuk menuju ke karya-karya besar yang mendukung Indonesia menjadi negara yang besar ya, atau negara yang mampu menyiapkan semuanya secara mandiri. Hidup lebih asik pakai Leven. Semua ada di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Ya, Pak Gembong, sayang sekali karena waktu. Nanti seperti tawaran Pak Gembong, lain kali kita lebih detail lagi. Tapi terakhir saya mau menanyakan apa yang jadi saran atau harapan terhadap kegiatan alumni ini, misalnya dari alma mater, dari ITB-nya sendiri seperti apa, dari mahasiswa seperti apa, alumninya juga harus seperti apa, supaya apa yang dicita-citakan Ikatan Alumni ITB ini benar-benar menjadi kenyataan dan menjadi bagian yang sangat besar dan strategis di tengah-tengah ruangan Susah bangsa ini. pertanyaan simpel ya, jawabannya susah. Tapi kalau dari sisi saya sih sederhana saja. Kita harus bisa saling support ya, termasuk keinginan saya bisa support Sivitas Akademika ITB seluruhnya, dari mulai rektor, dosen, sampai ke mahasiswa dan karyawan-karyawannya, agar kita menjadi satu ya, menjadi satu gerakan untuk memajukan bangsa ini. Hanya itu saja mungkin dari saya. Jadi banyak yang saya pikir dalam waktu dekat ini harus dicapai, selain kita bisa menyatukan visi dan misi kita ke depan, kita mau ngapain. Dan tentunya ITB ini karena salah satu universitas yang terdepan ya, di samping universitas-universitas negeri lainnya, harapan untuk membawa misi itu juga cukup besar diletakkan di pundak kita. Itu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Gembong Primajaya, Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Terima kasih Mas Bambang Sadono. Yang sudah memaparkan cita-citanya, idealismenya yang sangat luar biasa untuk menjadi pelopor ya dalam kemajuan bangsa ini. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Gembong. Terima kasih Mas Bambang Sadono, salam buat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya bincang-bincang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.